bagaimana cuaca, bagaimana kondisi atlet dan sebagainya. Kalau bocoran anggarannya KONI itu berapa sih dari pemerintah? Ya. Olahraga seringkali menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Selain hubungannya dengan kesehatan, olahraga juga erat kaitannya dengan kompetisi dan sportivitas. Pada tahun 2025, Kota Batu menjadi sorotan karena meraih prestasi yang gemilang pada ajang Porprov Jawa Timur, di mana prestasinya yang semakin meningkat. Dari peringkat 16, saat ini masuk dalam 10 besar, yakni di peringkat 7. Balik perkembangan dan prestasi olahraga yang telah diraih oleh atlet-atlet di Kota Batu, tentu saja tidak terlepas dari support dan bimbingan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Batu. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Sentot Ari Wahyudi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, Ketua Umum KONI Kota Batu. Kita akan ngobrolin apa saja upaya yang telah dilakukan KONI Kota Batu dalam mengembangkan prestasi olahraga di kota ini. Selamat siang Pak Sentot. Selamat siang. Terima kasih karena sudah hadir di podcastnya Samendi. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Perubahan cuaca terus ini Pak. Iya. Suara aku agak bindeng nih. Nah ini Pak, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih KONI itu dan apa tugas dan fungsinya? Mungkin Pak Sentot sebagai Ketua Umum KONI Kota Batu bisa menjelaskan ke masyarakat. Iya, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam olahraga Jaya. Sama ini begini, KONI itu adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang punya fungsi sebagai pembina-pembina dari cabang olahraga. Yaitu sebagai cabang-cabang olahraga itu sebagai anggotanya KONI, dan di KONI itu adalah yang kita bina adalah olahraga prestasi. Jadi olahraga prestasi itu adalah anak-anak atlet-atlet kita yang mereka bisa memberikan satu tentang keahliannya atau talentanya sebagai seorang atlet yang dibina dari masing-masing cabang olahraga. Dan mereka juga bergabung sebagai anggotanya KONI. Oke. Jadi kewajiban KONI lah untuk membina semua potensi yang ada di cabur-cabur itu sampai sejauh mana bahwa atlet itu punya prestasi yang membanggakan. Berarti semua cabang olahraga itu mendapatkan pembinaan dari KONI? Iya. Jadi semua cabang-cabang olahraga yang mereka sudah bergabung di KONI itu dengan catatan mereka sudah punya satu organisasi, sudah mendapat rekomendasi dari Pengprovnya sana, sehingga itu nanti mereka punya kewajiban dan hak dan kewajibannya sebagai anggota KONI. Oke. Berapa cabur Pak di naungan KONI di Kota Batu ini? Di cabur yang prestasi itu ada 44 cabang olahraga. 44. Yang 3 itu fungsional. Fungsional itu seperti perwosi, bapopsi, siu. Dan kemarin baru setelah Porprov ini malah ada penambahan lagi 2 cabur. Yaitu 46. Ya, 46 Kures dengan Hapkido. Apa Pak? Hapkido sama Kures itu apa Pak? Kures itu olahraga ya bela diri. Ya bela diri. Mereka masih kemarin sudah mengadakan musyawarah dan mereka sudah mendapatkan surat keputusan dari Pengprovnya sana. Nanti akan bergabung dengan KONI pada waktu kita ada rapat kerja, mereka nanti kita lantik untuk sebagai anggota KONI. Itu yang di Batu ya? Kalau yang di Indonesia itu benarnya ada berapa cabur sih? Wah, kalau di Indonesia banyak. Banyak ya? Seperti Porprov itu ada sekitar 64 cabang olahraga. Tapi kalau untuk skala nasional lebih banyak lagi. Karena tidak semua daerah itu punya kapasitas untuk sesuai dengan cabur-cabur yang sudah nasional. Tapi semua daerah mungkin tidak sama melihat dari potensi daerahnya masing-masing. Berarti yang Porprov kemarin ikut 44 cabang itu, caburnya itu ikut semua? 44 cabang olahraga kemarin itu, dari 44 cabang olahraga itu yang berhasil untuk mendapatkan satu prestasi medali, itu ada 24 cabang olahraga. 24, itu yang emas, medali emas atau? Yang medali emas, perak, dan perunggu. Ya. Ada 24 cabur. Berarti totalnya sekitar 24 itu. Emasnya berapa? Emasnya kan kemarin dapat 33. Emas 33. Peraknya 40 sama perunggunya 40.
Oh, makanya dapat peringkat 7 itu ya. Iya. Siap. Terus cabur yang nggak ikut ini kemarin semua ikut semua ya 44 itu. Ya, kemarin semua 44 kita ikutkan semua. Jadi kontingen Ada yang nggak ikut nggak? Kontingen kami kemarin atletnya ada 535 atletnya. Kalau ngomong kontingen ada sekitar 758 jumlah seluruh official dengan officialnya. Tapi semuanya ikut ya? Atau ada yang nggak ikut? Maksudnya semua ikut? Ikut Porprov itu? Iya, caburnya? Kemarin dari 44 cabur itu ikut semua. Harus ikut semua ya? Ikut semua. Siapa tahu mungkin ada yang nggak ikut karena terkendala apa? Nggak, ikut semua. Ikut semua ya? Oke. Nah, berdasarkan pandangannya Pak Koni nih, Pak Sendot nih sebagai Ketua Koni, cabur apa yang paling diandalkan di Kota Batu? Ya, gini Mas, ini memang mengukir prestasi itu tidak mudah. Iya. Sebenarnya kami punya konsep bahwa di Batu ini, Kota Batu ini luar biasa menurut saya, alamnya luar biasa. Iya. Sebenarnya andalan kami ada di Paralayang. Karena kita punya tempat venue tersendiri, ya kan? Oke. Untuk latihan nggak usah kemana-mana karena kita sudah punya venue yang luar biasa. Iya. Terus juga sepeda isi downhill. Oh, downhill. Ya, kita sudah punya juga tempat venue-nya. Terus yang ketiga itu adalah Faji, Harum Jeram. Oh, Jadi, Harum Jeram. Padahal ya Batu kan aliran berantas ini kan. Iya, berantas saja. Ya, jadi anak-anak berlatih di aliran berantas yang ada di daerah wilayah Torongrejo sana. Nah, menurut saya konsepnya Batu itu seperti itu. Jadi tempat Kota Batu itu 3 tempat ini katakanlah sekarang Paralayang menggunakan pegunungan dan ke udara kan. Kalau namanya isi itu sepeda itu menggunakan kualitas lereng-lereng gunung. Iya, gitu. perbukitan ya. Kalau seperti di air Fajinya, sungainya. sebenarnya kan sudah klop karena ini bisa jadikan alamnya dapat semua. Dan itu berhubungan dengan alam ya. Semacam spot turismenya kena kalau tiga-tiganya. Harusnya ya sport tourism ya. Iya. Kalau kita ngomongin sport tourism, emang dari sport tourism ini apa dukungan dari pemerintah seperti gimana? Dalam alhamdulillah ke pemerintah daerah sudah sangat. Kan ada sport tourism sama sportainment ya. Iya. Ini lebih ke mana? Ke sementara ini anak-anak ini memang sport tourismnya itu. Tourism aja. Iya. Karena Batu ini daerah yang cuacanya bagus gitu. Banyak teman-teman cabang-cabang olahraga itu kepingin bahwa dia itu berlatih TC dan sebagainya di wilayah Batu. Ya walaupun memang sarana prasarana Batu itu untuk olahraga memang masih dalam proses rencana ke depan, ada perbaikan, ada pengadaan dan sebagainya. Tapi yang menyangkut fasilitas hotel katakanlah untuk anak-anak TC sepak bola, untuk sekarang di Batu ini berkembang untuk anak-anak yang sekarang ikut di Paralayang kan ada tandem macam-macam itu setiap hari aktivitas itu jalan kan, termasuk di isi itu sepeda itu Daniel juga demikian. Apalagi Faji, Harum Jeram itu setiap hari ada aja aktivitas itu dari tamu-tamu dari luar. Ya, tidak hanya untuk orang-orang domisili di Batu aja, tapi dari luar juga antusiasnya cukup tinggi. Gitu. Itu berarti kerjasama dengan agensi perjalanan juga nggak sih? Iya, tentunya juga begitu dengan masalah akomodasi, transportasi dan sebagainya. Maksudnya dalam artian agensi perjalanan ini bisa mempromosikan juga tentang sport tourism tadi kan? Iya. Harusnya gitu kan, kalau ke Batu nggak hanya ke wahana-wahana wisata, bisa juga ke sportnya Paralayang. Saya pikir kalau kita mau melakukan sport itu, saya pikir sudah banyak dilakukan lah. Melalui baik itu dari Dinas Pariwisata, maupun dari pihak swasta ya. Pihak swasta dan sebagainya sudah sangat kelihatan untuk hal-hal itu, tinggal nanti pengembangannya seuana gitu. Oke. Tadi kita ngomongin Pak Sendot bilang Paralayang, AC sama Harum Jeram. Di Porprov kemarin tiga-tiganya menang. Ya, medali semua. Alhamdulillah bahwa di isi juga bisa menyumbangkan 2 emas, sekian perak dan sekian perunggu. Termasuk di Faji, ini yang masih cukup langka menurut saya. Tiba-tiba anak-anak Batu ini luar biasa. Cewek-ceweknya bisa menghasilkan 1 emas 1 perak. Oh gitu, dapat juga? Iya, luar biasa. Termasuk memang Paralayang sedikit kemarin agak sedikit trouble atau apa yang terjadi itu. Sehingga itu yang kita unggulkan, kita kadang-kadang itu hanya bisa mendapatkan perak dan perunggu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan dapat emas ya. Jadi jadi satu
evaluasi kita juga ke depan, karena anak-anak ini bagaimanapun para layang ini juga olahraga berisiko, sehingga harus melihat bagaimana cuaca, bagaimana kondisi atlet dan sebagainya. Mungkin itu bagian-bagian yang kemarin sangat berpengaruh. Gitu. Oke, tadi apa errornya kenapa nih Pak kalau para layang tadi yang kemarin di Porprov itu Pak? Ya kalau saya memang pada prinsipnya kami yakin kemarin bahwa latihan demi latihan itu kepada pelatihnya, yakin pelatihnya. Tapi tidak tahu mungkin yang terakhir bagaimanapun atlet kalau sudah tahu tantangannya dengan lawan yang kuat dan sebagainya, mungkin nervous, mungkin mentalnya juga Mungkin bisa kurang bisa menyesuaikan, juga bisa terjadi seperti itu. Makanya kami nanti dalam waktu dekat juga kita evaluasi apa yang sedang terjadi di para layang. berarti pembinaan KONI ini sampai usia berapa? Kalau di Porprov itu paling tinggi usianya 2023. 23 paling tinggi. Oke. Nah, dari cabur kemarin yang perlu ditingkatkan lagi apa? Maksudnya dari cabang olahraga apa yang mungkin dibina lagi agar prestasinya semakin meningkat gitu? Artinya begini, bahwa dari 33 emas, 40 perak, 40 perunggu dengan jumlah 113 medali, artinya prestasi dari atlet itu adalah merupakan database-nya KONI. Yang ini terus harus ada latihan berjenjang. Artinya latihan berjenjang itu karena mereka tidak akan berhenti di Porprov saja, karena Porprov yang akan datang tahun 2027 yang ada di Surabaya, itu nanti di tahun 2006 awal sudah harus kita persiapkan lagi. Nah, persiapan itu melalui pusat pemusatan latihan. Kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing cabur, tapi itu dikendalikan oleh KONI. Nah, termasuk atlet-atlet yang dari prestasi Porprov ini, ada yang kemarin sekitar 15 atlet mengikuti tes di KONI Jatim untuk dipersiapkan sebagai atlet-atlet yang nanti punya peluang di tingkatan PON dan sebagainya. Nah, kami sudah punya data-data itu, termasuk atlet-atlet kita yang sudah masuk di Pusrada atau TC di Provinsi Jawa Timur. Itu atlet-atlet termasuk selam, ada juga di para layang, ada juga di gulat, ada juga di sepeda dan sebagainya. Yang punya potensi itu kemarin sudah dipanggil beberapa atlet untuk tes kesehatannya di Surabaya. Nah, gitu ada nggak sih permintaan dari atlet itu untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan agar performa mereka makin maksimal gitu Pak? Ya ini yang menjadi permintaan khusus gitu. Salah satu poin kendala ya. Daripada kadang-kadang orang mengatakan prestasinya bisa tercapai bagus begitu, berarti fasilitasnya sudah cukup memadai. Ya kita masih dalam satu tanda kutip, memang masalah sarana prasarana ini perlu ke depan untuk diperhatikan diwujudkan. Apa yang sekarang jadi satu keluhan atlet pada waktu mereka kepingin menjadi atlet yang terbaik dan sebagainya, membawa misi baik Kota Batu dan sebagainya. Kami kemarin sudah banyak bincang-bincang juga secara lesan gitu dengan Pak Wali Kota, Pak Nurman dan sebagainya. Ayo Pak Sendot, ke depan apa yang harus kita perbaiki untuk anak-anak atlet kita yang punya prestasi luar biasa. Katakanlah kemarin juga ada kata-kata yang dari Wakil Gubernur, Batu itu kecil tapi cabai rawit. Artinya bahwa ke prestasi sampai di posisi 10 besar. Karena target kami kemarin paling tidak mudah-mudahan bisa masuk 10 besar. Ternyata saya lihat di lapangan kok sampai bisa posisi 7 itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Sebelumnya berapa? 2023. Ya kami pada posisi 14. Mendapatkan 22 emas, 13 perak, 13 perunggu. Berarti naik 7 peringkat sudah sangat bagus ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Tapi kami memang terima kasih, terutama kepada para pelatih ya, yang dia serius betul dengan kondisi sarana yang tidak memadai pun, mereka bisa memperjuangkan atletnya seperti itu. Di samping itu memang atlet kita adalah atlet-atlet yang cukup handal, dan memang pada usia-usia tertentu memang pembinaan di masing-masing cabur itu memang ada sudah waktunya, ada juga yang memang anak-anak itu memang potensi latihannya itu memang luar biasa, sehingga mereka layak lah untuk mendapatkan satu prestasi itu. Nah emang
Kalau bocoran anggarannya KONI itu berapa sih dari Ya, pemerintah? jadi kemarin begini, kemarin anggaran KONI kita awal memang mengajukan sekitar 18, tapi sama pemerintah diberikan anggaran 12 miliar. Oke, itu untuk 2025 ya? 2025 kemarin di Papua. 2025, oke. Kenapa anggaran itu cukup besar? Karena kami adalah bagian daripada tuan rumah. Iya, Tentunya tuan rumah tidak hanya mempersiapkan atletnya saja, juga mempersiapkan sebagian daripada venue-venue yang iya ada itu. benar. Jadi sampai hari ini setelah kami total dari 33 emas, 40 perak, 40 perunggu, kurang lebih anggaran yang terserap untuk penghargaan dalam bentuk bonus itu sekitar 3 miliar 300 sekian. Yaitu kita siapkan memang melalui anggaran itu tadi. Bahkan yang kita berikan penghargaan itu bukan hanya atletnya saja, Oke, termasuk pelatihnya, termasuk caburnya. oke. Karena dari mereka itulah berangkat potensi Iya, atlet. karena tim ya dia. Sehingga itu semua juga kita perhitungkan untuk bisa mendapatkan satu bonus, satu penghargaan. Oke, Dari anggarannya sebesar itu memang kemarin fokusnya ada untuk Porprov. Pusrat aja kemarin kalau kita hitung dari mulai awal Februari sampai menjelang Porprov, dari sekian ratus atlet itu, kurang lebih anggaran kita sekitar 1,5 untuk pusat aja. untuk pusat aja. Ya, jadi memang termasuk ada beberapa cabur yang membutuhkan alat dan sebagainya. Memang biayanya cukup tinggi di dalam satu perhelatan Porprov berkaitan dengan masalah tuan rumah ini. Iya, iya. Karena gini prinsip saya dengan teman-teman KONI, teman-teman KONI sudah satu barisan begitu mengatakan kita ini tuan rumah. Apapun yang terjadi kalau sudah tuan rumah, bukan hanya sekedar kita itu jadi penonton sebagai tuan rumah. Bagaimana kita bisa meningkat prestasi kita? Iya, benar. Sehingga dengan cara-cara begitu sejak awal-awal kita harus mengondisikan atlet-atlet dari masing-masing cabur itu sehingga kita bagaimana sukses sebagai tuan rumah juga sukses sebagai prestasi. Ya, ya, Ini ya. yang jadi satu pembicaraan diskusi kita sehingga semua yang bergelut di dalam masalah prestasi ini baik itu pelatihnya, caburnya, semua jajaran pengurus KONI konsen kepada persoalan sebagai tuan rumah. Oke. Berarti strateginya dari KONI ini buat Porprov 2027 ini gimana nanti? Kan habis peringkat 7 ini kalau bisa 3 besar naik lagi kan gitu. Siapa tahu bisa. Ya begini, memang ya tadi saya sampaikan bahwa tuan rumah itu ada nilai plusnya ya, nggak bisa kita harus menguasai area leha-leha kan. Ya, Kemarin di Porprov 2023 kita masih dapat 22 emas, 13 perak, 13 perunggu. Memang tuan rumah saya agak sedikit kepingin meningkatkan itu. Karena kita ini bagaimanapun Malang Raya. Kalau ngomong kota Malang pun juga begitu. Akhirnya mereka pun juga kepingin peringkatnya naik termasuk Kabupaten Malang. Masa kita namanya Malang Raya ini, masa Batu harus ketinggalan jauh begitu. Ya, oleh karena itu ke depan tantangan kita juga cukup berat gitu ya. Artinya berat itu gini, bahwa Porprov akan datang itu tempatnya di Surabaya. Oh, di Surabaya nanti? Di Surabaya. Kalau sudah ngomong di Surabaya, ya biaya juga cukup tinggi, terus errornya masalah kemacetan, masalah tempat-tempat untuk akomodasi dan sebagainya, dinilainya berbeda dengan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu kalau bicara masalah pembinaan atlet, kami nanti di bulan-bulan akan datang ini ada rapat kerja, kami akan memberikan satu support terhadap atletnya paling tidak di bulan-bulan Februari 2026. Itu mereka sudah masuk di pusat. Tentunya atlet-atlet yang kemarin mendapatkan prestasi. Ini tidak boleh lengah. Jangan sampai atlet itu berhenti latihan. Atlet tidak boleh. Atlet tetap harus latihan terus, harus terpantau terus oleh KONI sehingga persiapan itu paling tidak ya kita masih bisa siap menuju Porprov 2007 atas prestasi yang pernah kita raih. Oke, siap. Nah ini dalam pembinaan atlet-atlet nih, ada hambatan dan tantangan nggak yang dihadapi oleh KONI? Tentunya ada hambatan tantangan ini. Yang pertama yaitu tadi saya sampaikan masalah sarana prasarana untuk latihan. Ini memang perlu tempat-tempat yang benar-benar memadai. Terus yang kedua memang tantangannya memang tidak semua atlet itu bisa terus berjalan secara konsisten. Yang jelas karena usia sudah di atas 23, mereka sudah tidak bisa lagi untuk jadi atletnya sebagai atletnya Porprov ya.
Apalagi kalau atlet itu sudah masuk di Pusrada. Kebetulan bahwa PON ini masih tahun 2028, berarti kita masih ada kesempatan yang leluasa di tahun 2027 nanti itu. Kadang-kadang atlet-atlet ini bisa saja dengan adanya kebutuhan-kebutuhan lain dari atlet sendiri, terus mereka lemah dan sebagainya. Makanya kami dengan atlet-atlet yang ada ini kita buatkan fakta integritas. Bahwa mereka jangan sampai keluar lari dari Kota Batu yang sudah bisa memberikan prestasi terbaik di tahun ini. Paling tidak tahun akan datang, mereka masih bisa bangkit lagi dengan lebih baik selama mereka masih bisa bermain dengan usia yang ditentukan di tahun 2027. Emang pernah ada kejadian atlet Batu pindah-pindah kota gitu? Terus ikut perwakilan mana kota lain gitu? Wajar ini ya? Padahal KTP-nya Batu atau udah pindah juga? Ya biasa gitu ya. Pindah-pindah itu biasa karena itu tadi. Nah, dan alhamdulillah kalau di Batu dari bonus atau penghargaan ini bukan saya melihat ini sudah luar biasa. Katakanlah satu atlet kita hargai satu emas itu 40 juta. Satu emas, bonusnya itu dapat. Bonusnya yang didapat dengan penghargaan itu. Itu 40 juta itu murni dia atau dibagi lagi buat pelatihnya dan lain-lain? Enggak, jadi murni dia, hanya dipotong pajak aja 5%. Pelatih dapat sendiri. Cabur juga dapat sendiri. Terpisah ya. Saya berharap memang semua cabur haknya itu ya lakukan yang terbaik. Kalau memang ada sesuatu jangan sampai itu menjadi atlet ini gusar dan sebagainya. Karena apa? Seorang atlet itu bukan satu-satunya bukan harapannya bukan penghargaan bonus itu, tapi bagaimana ada juga beberapa atlet yang memang talentanya bagus, kepingin mereka itu jenjangnya sampai di tingkat PON sampai ke tingkat internasional dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menurut saya memang perlu support dengan anggaran-anggaran supaya mereka itu tetap punya satu semangat yang tinggi untuk membawa misi sebagai seorang atlet berprestasi. Nah, tadi disampaikan anggaran ya. Menurut Pak Sentot nih, anggaran yang didapat apakah sudah cukup melakukan pembinaan terhadap anggota dan atlet? Ya, kalau menuju satu prestasi yang lebih profesional, bicara tadi saya ngomong sarana prasarana, belum itu masalah atlet juga butuh suplemen gizi dan sebagainya. Ya, menurut saya masih kurang juga. Gitu. Masih kurang ya. Namun kita tidak boleh terlalu istilahnya berharap besar terhadap, karena anggaran kita anggaran APBD kan. Ya, syukur-syukur kalau kami menyampaikan pada cabur-cabur itu jangan terlalu besar lah berharap kepada APBD yang itu dihibahkan ke KONI. Ya paling tidak ke depan carilah mungkin ada bapak angkat atau mungkin ada sponsor atau mungkin juga bisa melibatkan wali atlet. Bagaimana itu bisa dikerjasamakan sehingga beban pemerintah dalam artian KONI yang dapat dibani berkurang. Juga bukan berkurang, artinya ada suatu keseimbangan. Ya kalau ngomong berkurang, ngurusi olahraga itu tidak ada habis-habisnya memang kalau bicara masalah anggaran gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi pengusaha Kota Batu gini ada yang tertarik nggak sih untuk serius mengelola misalnya salah satu cabur apa gimana gitu? Belum ada ya. Belum. Mungkin dia kan menghitung untung ruginya. Kalau kita ngomong untung ruginya apa ini? Misalnya seorang pengusaha membina. Saya pikir kalau seorang pengusaha, katakanlah pengusaha yang sekarang sudah mapan lah anggap aja. Kalau mau mengambil salah satu cabur atau beberapa atlet prestasi, saya pikir tidak ada salahnya mereka untuk tidak ada ruginya. Ya kan, dia kan juga bisa membawa nama baik perusahaan sebagai bapak angkatnya dan sebagainya. Seperti itu. Bapak angkat itu. Iya, nggak mungkin mengalami satu kerugian karena sekarang seperti atlet-atlet yang sudah profesional. Nggak selalu dalam bentuk material kan? Iya, makanya saya berbicara bahwa jangan terlalu besar berharap kepada anggaran hibah KONI melalui APBD. Suatu saat ada juga berkurangnya, gitu. Suatu saat kita lihat momennya sedang dalam kapasitas apa. Itu makanya sekarang kita coba bagaimana bahwa cabur itu punya pemikiran kemandirian terhadap pembinaan atletnya sehingga paling nggak bebannya KONI itu nggak terlalu besar terhadap tanggung jawab masalah anggaran itu. Nah gitu sistem pembagiannya gimana Pak? Sistem pembagian anggarannya buat cabur-cabur kan ada 42 tadi ya? Iya, 44. Itu apakah diutamakan yang berprestasi atau rata gitu Pak? Ya,
kami nggak meratakan kan gini. Dari prestasi ini katakanlah Porprov ini ya, kan ada atlet yang memang dari juara umum gitu ya. Dari juara umum tentunya di situ ada skala prioritas. Jadi kalau katakanlah salah satu cabang olahraga dapat dana binaan selama 1 tahun anggaran, ada yang 50 juta mungkin, itu di ring 1. Ada juga yang prestasinya tidak terlalu besar, mendapat prestasi, ya ring 2, ada ring 3 gitu. Mungkin ring 4 itu adalah cabur-cabur yang memang belum mendulang prestasi. Sehingga paling tidak yang prestasi ini memang perlu ada support-support seperti itu, karena mereka tidak hanya sekedar untuk kepentingannya atlet, tapi juga sarana prasarannya atlet itu juga setiap tahun itu memang perlu ada satu perbaikan-perbaikan. Ya seperti kita punya ring tinju, sansaknya, terus spokna dan sebagainya, itu kan perlu ada perbaikan. Sehingga kami melihat posisi-posisi seperti itu, kami sudah memberikan keleluasaan terhadap hasil rapat daripada semua jajaran KONI dengan teman-teman itu. Kalau di prestasinya ada di puncak, ya kita jadikan satu posisi di ring 1 untuk memberikan satu anggaran tadi. Nggak bisa kita samakan, ini nggak bisa, karena mereka yang bagaimanapun intensitas latihan mereka nggak sama. Iya kan, sarana prasarana mereka nggak sama. Nah, itu yang harus kita lihat, beberapa hal untuk mewujudkan anggaran. Ya memang kalau anggaran segitu, contoh sekarang tinju dalam 1 tahun anggaran mungkin nggak ada Porprov ya, mereka akan mengikuti event-event yang lain, single event yang lain gitu ya. Mungkin open turnamen, ke Jurprov, ke Jurda, mungkin tryout, anggaran segitu ya sangat masih kurang. Tapi bagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita ngomong kurang ya kurang terus gitu. Bagaimana harus ada kemandirian ya. Ada upaya, mungkin ada bapak angkat, ada sponsor yang bisa kita untuk kerjasamakan. Nah, sebagai ketua KONI ini, bagaimana melihat perkembangan KONI dari tahun ke tahun, mungkin dari kinerjanya, apakah terus berkembang atau masih stagnan dari beberapa tahun terakhir gitu? Ya, kalau dari kan kita tidak bisa melihat dari sisi prestasi aja kan. Kalau dari tahun ke tahun, Porprov ke Porprov, memang prestasi kita selalu naik ya. Tapi bagaimanapun tanggung jawab kita kan tidak hanya di prestasi aja. Bagaimana mengembangkan hal-hal sifatnya itu kebutuhannya atlet, kebutuhannya cabur dan sebagainya. Sehingga paling tidak bahwa kenapa sih Batu kok bisa prestasinya hebat seperti itu? Apakah gara-gara hanya sebagai tuan rumah? Tetapi kalau itu artinya ada pertanyaan seperti itu, ya ayo kita evaluasi. Sehingga kalau sekarang wujudnya atlet bisa prestasi seperti itu, apa yang harus sekarang disikapi, istilahnya itu dicukupi kebutuhan-kebutuhan apa, sehingga paling tidak nama baik atlet menyangkut nama baik Batu itu paling tidak ada tidak terlalu naik turun gitu ya. Ada juga semakin merambah ke atas semakin bagus gitu. Karena atlet-atlet kita jujur aja ya, kami sebagai ketua KONI ada kebanggaan. Beberapa atlet kita yang dari prestasi itu bisa masuk ke perguruan tinggi dengan baik karena prestasi. Jalur prestasi ya. Bisa masuk di kepolisian, di TNI, di perusahaan-perusahaan besar itu karena rekomendasi prestasi dan sebagainya. Itu yang membuat kita jadi bangga. Anak-anak kita memang di samping mereka jadi atlet, ke depan masa depan mereka itu karena prestasi mereka punya peluang itu. Nah, kan masalah evaluasi ya. Waktu di Porprov kan Pak Senat pernah mengatakan kita akan melakukan evaluasi. Itu kira-kira apa yang mau dievaluasi? Ya, kami akan tetap setiap tahun setiap prestasi pun tetap harus dievaluasi. Karena jangan sampai ada antara atlet cabur satu dengan cabur lain itu ada kesenjangan. Salah satu contoh, kenapa kamu di Porprov ini tidak dapat satu prestasi, padahal kamu dalam satu perjalanan atlet kamu mulai awal sampai menuju Porprov ini bagus. Apa yang harus kita evaluasi? Dari sisi itu, termasuk cabur-cabur yang sudah punya prestasi. Sekarang saya evaluasi,
apakah cabur-cabur kamu setelah mendapatkan medali itu ada kepuasan? Sampai kapan kepuasan itu akan hadir? Mungkin dari kepuasan itu masih perlu ada pembenahan-pembenahan di segi apa gitu. Nah itu semua nanti akan kita bahas di dalam satu forum rapat kerja. Nah, di dalam rapat kerja itulah yang nanti akan ada rekomendasi dari masing-masing komisi. Katakanlah melahirkan bahwa komisi A gitu ya, bahwa atlet prestasi mau tidak mau di tahun 2026 harus segera dipusatkan, gitu. Nah, dan lagi kami di tahun 2026 Batu paling tidak untuk supaya bisa menyemarakkan Batu mungkin ada kejuaraan tingkat kota dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di forum-forum rapat kerja. Nah, domain itulah yang nanti kayak kita usulkan kepada pemerintah daerah dengan anggaran kira-kira kemampuan anggaran ini ada enggak? Jadi kita nggak mau misalkan, tapi kita ajak musyawarah kepada semua anggota kita di cabur-cabur itu. Oke, terima kasih Pak Sendot. Nah di sini kita geser ke Instagram nih. Kemarin sempat kita posting dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Sandep Dagla. Setelah pensiun, siapa yang peduli sama nasib atlet Batu? Ini maksudnya Pak Sendot kali. Alhamdulillah begini. Kemarin kami dari Pak Kori sebagai Kepala Dinas Pendidikan, bahwa anak-anak yang prestasi ini paling tidak dia juga bisa menikmati beasiswa. Ya, yang disiapkan oleh Wali Kota dengan misinya Wali Kota 1000 sarjana itu. Salah satunya juga dari prestasinya atlet ini. Yang kedua memang kami berharap bahwa adik-adik kami, anak-anak kami, yang pertama kalau mereka ini selalu kita komunikasikan. Kamu mau kemana? Kalau kamu sudah prestasimu sampai menanjak dan kamu sudah waktunya kamu tidak status sebagai atlet lagi. Mungkin saya sebagai kepingin jadi pelatih Pak. Kita fasilitasi mereka untuk bisa pelatihan-pelatih gitu ya. Fasilitasi KONI. Terus mungkin saya kepingin Pak, paling tidak juga bisa mengabdi kepada pemerintah. Kita konsultasikan kepada pemerintah daerah. Mungkin di sana ada ruang dan sebagainya untuk bisa memberikan pengabdian. Kalau mereka sudah prestasi membawa nama baik Kota Batu, mungkin di pemerintah daerah di badan-badan apa gitu yang masih bisa menerima mereka. Kita berusaha di sana. Karena kami di KONI tidak hanya kita memaksakan cabur dan pelatih dan atletnya prestasi, tapi kita ajak dialog gitu. Latar belakangmu bagaimana, ke depan kamu punya cita-cita apa dan sebagainya. Syukur-syukur KONI juga bisa memberikan terobosan-terobosan itu. Oke. Pertanyaan kedua dari Rani Singh. Apakah transparansi anggaran KONI bisa diakses publik? Bisa. Jadi apa? Karena sekarang begini, kalau memang kita anggaran KONI itu kan sudah ada programnya perencanaan sampai kepada realisasi anggaran. Memang kalau kita kepada publik langsung secara real, memang kita nggak bisa. Tetapi kalau ada beberapa publik mengenai apa gitu datang ke KONI, kita sampaikan. Kita enggak apa-apa, kita sampaikan secara transparan, kita sampaikan ini loh, poin-poinnya daripada kegiatannya KONI sampai pembinaan untuk prestasi dan sebagainya, sampai kepada kepentingan mungkin kepada corporate. Bisa, kami bisa, kami membuka itu semua. Dimasukkan website juga nggak gitu? Kalau dimasukkan website nggak mungkin. Nggak boleh ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Off 7 Dab. Olahraga bisa nggak jadi daya tarik wisata di Batu atau cuma wacana? Saya pikir sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat mungkin bisa. Ya tadi ya. Sport tourism tadi ya. Yang penting ada sharing ya. Sekarang programnya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan ada di dalamnya pemuda olahraga dan sebagainya. Selama itu kita punya sarana prasarana yang itu menjadi satu kegiatannya atlet, apalagi kalau atlet-atlet itu bisa prestasi dari fasilitas yang ada itu. Saya pikir atlet itu, contoh sekarang ya, kita punya Gor Gajah Mada, kita di sana ada atlet-atlet bela diri. Setiap saat atlet-atlet yang punya cabur di Batu mengajak kepada teman-temannya di luar atau di Pengprom sana, Pak kalau bisa kejuaraan tingkat provinsi ditaruh di Batu. Ya lah. Kalau itu sudah mendatangkan berapa atlet, berapa istilahnya pelatih, juri dan sebagainya, termasuk wali-wali atlet.
dia bisa menggunakan untuk akomodasi dan sebagainya di Batu selama 3 hari. Itu kan sudah bagian daripada support tourism tadi itu. Iya. Terus mereka juga bisa menikmati akhirnya mau pergi ke Jatim Park, ke Selekta, kemana. Itu sudah kita sampaikan kepada cabur-cabur itu manakala mereka dekat dengan Pengprovnya, ada program agenda apa setiap tahunnya itu, kalau bisa di Batu bisa digeser di Batu. Karena mereka sangat senang kalau di Batu itu tempatnya untuk kejuaraan-kejuaraan itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, terakhir Pak, persiapan dan strategi KONI dalam menghadapi Porprov 2027. Ya, jadi mohon doa restunya juga kepada semua masyarakat Batu, termasuk pemerintah daerah, bahwa prestasi yang kita dapat hari ini atau tahun ini adalah prestasi yang luar biasa. Namun kami tidak boleh selalu euforia di dalam prestasi ini, karena tantangan kami setiap tahun itu masih ada, karena ada jenjang-jenjang Porprov dari 2 tahun sekali. Oleh karena itu ke depan kami bersama seluruh pengurus KONI dan seluruh pengurus cabang olahraga, termasuk para pelatih, kami akan membuat konsep-konsep besar terhadap prestasi ini, supaya prestasi ini tidak berhenti di Porprov, bisa sampai ke jenjang yang lebih nasional, tinggi, mungkin itu di PON dan sebagainya. Itu kita sudah mulai membuat konsep seperti itu. Mana saya tanya kepada pelatih, atletmu yang punya benar-benar talentanya itu hebat dan mereka prestasi dan masih punya cita-cita jauh ke depan. Ayo kita buatkan konsep besar terhadap keadaan itu, dan Porprov yang akan datang itu adalah bagian yang harus kita evaluasi kembali, bagian yang perlu kita semangati kembali lewat rapat kerja maupun koordinasi di tingkat cabur, dan termasuk kita akan menilai dalam 1 tahun 2026 ada kegiatan-kegiatan kejuaraan apapun, itu adalah kejuaraan yang bersifat peluang untuk mereka bisa tryout, untuk bisa mereka menguji daripada kapasitas atlet itu. Kita berikan peluang di sana supaya nanti di Porprov yang akan datang itu tetap bisa jadi atlet yang handal. Oke, amin. Semoga terwujud Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak atas insight-nya dan usaha-usaha dari rekan-rekan KONI yang sudah berusaha keras dalam perjuangan meningkatkan prestasi olahraga di Kota Batu ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, dan semoga ke depan prestasi olahraga Kota Batu semakin meningkat, tidak hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Siap, amin. Oke, terima kasih Sobat Dendi, sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Apakah transparansi anggaran KONI bisa diakses publik? Sehingga itu yang kita unggulkan, kita kadang-kadang itu hanya bisa mendapatkan perak dan perunggu.